Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boma Restu Anugrah, NPM 201000134111120 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bung Hatta. Video ini merupakan tugas simulasi pembelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Contohnya 13 ditambah 12. Sebelum kita mencari jawabannya, kita harus tahu mana yang menempati satuan dan mana yang menempati puluhan. Di sini angka 3 menempati satuan dan angka 2 juga menempati satuan. Jadi kita harus menambahkan angka dari satuan terlebih dahulu. Di sini 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2. Jadi 13 ditambah 12 sama dengan 25. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu di kantong A terdapat 13 batang pipet dan di kantong B terdapat 12 batang pipet, di mana pipet yang diikat merupakan puluhan dan pipet yang di sebelahnya itu adalah satuan. Apabila ditambahkan akan berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. Satuannya berjumlah 5 dan puluhannya berjumlah 1, 2. Jadi totalnya adalah 25. Yang kedua yaitu penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contohnya 17 ditambah 14 sama dengan, di sini kita harus menentukan satuan dan puluhannya. Pada bilangan pertama yaitu 17, angka 7 merupakan satuan, dan pada bilangan kedua yaitu 14, angka satuannya yaitu 4. Jadi kita tambahkan angka satuannya terlebih dahulu, itu 7 ditambah 4 sama dengan 11. Di sini 11 merupakan angka yang telah lebih dari puluhan. Jadi kita harus memisahkan antara puluhan dan satuannya. 11. Di sini angka 1 menempati satuan dan satunya lagi menempati puluhan. Angka 1 di belakangnya kita masukkan di satuan dan angka satunya lagi kita simpan di atas puluhan. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jumlah 17 ditambah 14 sama dengan 31. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya di kantong A terdapat 17 batang pipet ditambah dengan 14 buah batang pipet di kantong B. Di sini kita pisahkan terlebih dahulu
pipet yang diikat dan yang tidak diikat. Pipet yang diikat merupakan puluhan dan pipet yang tidak diikat merupakan satuan. Setelah dipisahkan, kita jumlahkan terlebih dahulu pipet yang tidak diikat. Pipet di kantong A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah pipet yang tidak diikat. Dan di kantong B 1, 2, 3, 4. Ada 4 batang pipet yang tidak diikat. Jadi jumlah pipet yang tidak diikat itu berjumlah 11. Angka 11 merupakan angka yang telah melebihi puluhan, jadi kita harus memisahkan antara puluhan dengan satuannya. Baiklah, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 batang pipet merupakan puluhan dan satu lagi merupakan satuan. Jadi pipet yang 10 harus kita ikat terlebih dahulu. Setelah kita ikat, kita satukan pipet yang telah kita ikat tadi ke tempat puluhan. Jadi terdapat tiga ikat batang pipet yang menempati puluhan. 1, 2, 3. Jadi kantong A ditambah kantong B sama dengan 31. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Contohnya 25 dikurang dengan 13. Untuk pertama, kita harus menentukan mana yang menepati puluhan dan mana yang menepati satuan. Pada baris pertama, angkanya itu 25. Dan satuannya berada di sebelah kanan, yaitu 5. Dan puluhannya itu 2. Pada baris kedua itu angkanya 13. Satuannya yaitu 3. Dan puluhannya 1. Pertama-tama kita harus mengurangi angka satuannya terlebih dahulu, yaitu 5 dan 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Dan puluhannya 2 dikurang dengan 1. Hasilnya itu 1. Jadi 25 dikurang 13, hasilnya yaitu 12. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu terdapat 25 batang pipet di kantong A dan akan digunakan sebanyak 13 buah pipet untuk melakukan kerajinan tangan. Jadi pertama-tama kita harus mengeluarkan dulu 13 batang pipet untuk kerajinan tangan. Di sini terdapat 2 ikat batang pipet yang menepati puluhan dan 5 lagi itu satuan. Baiklah, kita akan mengeluarkan sebanyak 13 batang pipet untuk kerajinan tangan. Pertama-tama kita mengeluarkan puluhannya, dan yang kedua itu satuannya 1, 2, 3. Jadi pipet yang tersisa di kantong A itu sebanyak 1 ikat puluhan
dan 2 satuan. Jadi 25 dikurang dengan 13 sama dengan 12. Yang selanjutnya yaitu pengurangan dengan teknik meminjam. Contohnya 32 dikurang dengan 14. Pertama-tama kita harus menentukan mana angka yang menempati puluhan dan mana yang menempati satuan. Pada baris pertama itu angkanya 32. Angka 32 memiliki satuan itu terletak sebelah kanan yaitu angka 2 dan puluhannya itu angka 3. Dan pada baris kedua itu angkanya 14. Satuannya juga terletak pada sebelah kanan yaitu angka 4 dan puluhannya itu 1. Di sini kita harus mengurangi angka satuannya terlebih dahulu, yaitu 2 dikurang dengan 4, hasilnya tidak bisa. Jadi kita harus meminjam terlebih dahulu 1 puluhan kepada angka 3. Jadi angka satuan yang tadinya tidak bisa dikurangi dengan 4 sekarang berjumlah 12. 12 dikurang dengan 4 hasilnya 8. Dan puluhannya tadi yang telah kita pinjam tadi itu tersisa sebanyak 2 puluhan. 2 dikurang dengan 1 hasilnya 1. Jadi 32 dikurang dengan 14 hasilnya 18. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya di kantong A terdapat 32 batang pipet yang terdiri dari 3 ikat puluhan dan 2 batang pipet satuan. Di sini kita akan menggunakan sebanyak 14 batang pipet untuk melakukan kerajinan tangan. Pertama-tama kita harus mengeluarkan 14 batang pipet untuk kerajinan tangan yang terdiri dari 1 ikat puluhan dan 4 satuan. Di sini yang tersisa satuannya yaitu cuma 2. Jadi otomatis kita harus meminjam 2 lagi kepada puluhan. Jadi kita harus membuka ikatnya terlebih dahulu. Setelah kita buka, kita akan mengambil 4 lagi dari kantong A. 1, 2, 3, 4. Jadi yang tersisa di kantong A itu sebanyak 1 ikat puluhan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan. Jadi yang tersisa di kantong A itu sebanyak 18 batang pipet. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.